buat MOP lovers semua di rumah, selamat datang kembali di Kakak Beradik Podcast. Malam hari ini ada Bunda, Mas Iqbal, Anwar, dan juga Ken ya. Kita langsung mulai, silakan dipasang headphone-nya. Malam hari ini kita ada di sebuah gedung kosong. Yang itu gedung tua, Mak. Oh beda? Bukan gedung kosong. Beda. Gedung kosong. Iya. Dari tahun 2013 sampai saat ini terhitung sudah 10 tahun terbengkalai dan dibiarkan kosong. Di lokasi ini pernah mengalami kejadian di mana terdapat 5 orang anak-anak yang berenang di bawah di tempat tadi kita. Jadi gini guys, Mas Iqbal. Tadi tuh sebelum kita mulai podcast, Uncle Ken sama Uncle Vito itu sempat explore dulu, kita live di apps-nya TikTok. Kemudian kita explore kalau misalkan kita akan mencari jalur untuk kita JJM nanti. Nah, pada saat kita live itu kurang lebih 1 jam ya Ken ya? Iya. Ini sensitif banget ya. Iya betul memang. Kamu baik sekali. Cek. Mikrofonnya sangat bagus karena mikrofon dan headphone kita di MOP channel ini didukung oleh Hardwell. Terima kasih ya Hardwell Oh ya. my god, suaranya benar-benar jernih banget. Iya. Nggak bisa ada suara sedikit pun nyampe ya. Iya. Cek. Capek. Tuh, Apa? tepokan aja nyampe. Tuh. Iya. Kayak nyaring banget. Bodo amat Wara. Terus waktu kita tadi explore gitu ya JJM di live TikTok itu, kita ketemu sama beberapa makhluk. Dan ketika kita ada di area tangga menuju ke basement, jadi di area basement itu kan banjirnya mungkin sedada kali kan ya? Iya, sudah Ada kayaknya itu kalau kau lihat. Iya dan udah gitu airnya tuh bening jadi lebih Apa itu? Kayak ada activity kresek-kresek ya? kayak suara rolling door. Iya, Iya, kayak dimainin. rolling door yang ini kayak dibuka atau ditutup gitu kan. Iya. Oh tadi sih kita udah ditimpuk Bun. Sama siapa ya? Iya. Jadi Ditimpuk. gara-gara Aing ngungkit 2 tahun lalu pernah ke lokasi ini, tapi kondisinya belum separah ini. Genangan airnya belum terlalu tinggi dan waktu itu JJM-nya belum pernah selesai di gedung ini. Gak selesai. Kenapa? Chaos. Kecot gitu tau nggak? Tahu. Tidak kondusif. Kita tarik mundur semuanya, kita udahin. Terus bercanda gitu kayak, ketemu lagi nih kita. Apa coba yang belum diselesaikan? Coba dari belakang rolling door ada yang nonjok gitu. Duar, langsung gitu. Wah lompat kita. Iya. Lompat. Nah di genangan air yang tadi kita lihat di bawah itu, jadi katanya ada 5 orang anak muda yang berenang dan sempat terseret gelombang air. Oh. Tapi anehnya, Gelombang air. nah nggak Maksudnya, ngerti. Berarti kayaknya yang 2 tahun lalu ke lokasi ini aku pas nggak ada deh. Kayak Karena aku nggak pernah kesini gitu. dan anehnya waktu itu airnya belum setinggi ini Bun. Jadi mungkin 2021 kan sempat banjir juga ya. Iya. Di daerah Jakarta ya. Banyak mungkin anak-anak yang berenang di arus banjir dan akhirnya katanya terseret sampai ke bawah. Anehnya ketika ditemukan tidak ada satu anak pun yang terluka atau bahkan kehilangan nyawanya. Tapi kondisinya pingsan. Oh. Iya, gitu Tapi ya. untungnya selamat semua ya. 5-5-nya selamat kan? Selamat. Enggak, tapi anehnya tuh kayak udah seret arus, ada di bawah, pingsan, selamat. Berarti ada yang lindungin kali. Harusnya meninggal dong, namanya air. Iya. Apalagi anak-anak. Tapi yang paling lucu ngapain berenang di sini udah tahu tempatnya kosong ya. Kan ke bawah arus. Ya arus apa? Maksudnya ini kan bukan yang dari sungai bisa ke arus. Ini kan berarti dia kan di basement itu kan genangan dari entah kemana gitu loh. Iya. Maksudnya kalau kita nggak masuk ke sini, ya nggak mungkin kita tiba-tiba ke bawah arus yang kayak kita di sungai gitu loh. Hujan gak sih? Air hujan dia? Air hujan terus maksudnya dia di Emang banjir dari mana War, gue tanya? Dari sungai. Dari hulur ke hilir. masuknya lewat mana Anwar anak-anak itu? Dari pusara. Kamu tau gak sih kalau tengah tuh ke daerah kita Pusara. bulut-bulut. Ini tuh basement sayang. Oh lagi ngomongin ini ya. Maaf. Sini nggak Oh nyambung. iya bener, banjirin di bawah, iya bener. Maaf. Bingung gak? Iya maaf. Itu dia anehnya. Dan Ini lebih Apa sih War? Nggak tahu nih Uncle. Bukan suara berisik. Kanwar. Bukan suara berisik, maksudnya ada suara yang niup atau yang ketawa hiss gitu ya. anehnya
ada 2 suara perempuan dan laki-laki. Yang laki-laki tadi agak kasar, yang perempuan malah halus. Oh. Itu kedengeran, wah ngaco kedengerannya. Ada suara assalamualaikum. Iya. Iya, ada juga. Assalamualaikum. Dan Ken itu sempat nemuin apa tadi Ken, mana? Ken bawa nggak? Oh iya. Ini suara Bawa. apa tadi? Kayak ada Iya, suara benda. nangis gitu Sama- bukan ya? Iya. Ada suara benda jatuh juga. Apa ya itu? Sekalian kita tanya Mas Ik kali ya. Iya. Soalnya yang Ken lihat sih ini posisinya rumahnya udah pecah Mas Ik. Rumah. Apa tuh? Cincin. Iya. Iya. Tapi cincinnya tuh kayak peninggalan kerajaan gitu loh. Coba boleh. Nih. Boleh pegang? Boleh. 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 Enggak apa-apa. Permisi. Warnanya bagus ya batunya. Bagus. Hitam. Ungu. Ungu pink gitu. Enggak, itu besinya. Iya, kalau Ungu ini pink loh itu warnanya. ya, ini ungu batunya jenis batu kecubung ya, batu Kalimantan ya. Kecubung. Iya. Yang bikin mabuk itu. Ametis. Beda, itu mah buah Anwar. Ada Ini kecubung ba- kan? Iya ada, Oh, tapi ini bukan beneran ini, ada? ini batu. Ada kalau makan kecubung. buah kecubung, Bun. Kayak orang Itu buah stres apa? tahu. Ih, aku pernah minum itu. Ngapain? Dia suruh terus jadi tau gak jadi apa? Nggak Jadi tahu. Superman. 2 hari aku lihat di rekamannya. Ya selalu aja amit-amit ya jual-jual gitu. Di gunung lagi camping. 2 hari bawa ke rumah sakit. Nah, Terus kalau lanjut cubung batu. kalau dari yang saya lihat sih, ini energinya sih positif ya. Positif, cuma sosoknya ini kayak sosok perempuan apa yang memang dia udah lama di Aduh Tuhan. Anwar jangan ngagetin apa sih, Wan? Enggak suara dia ngomong, aku ini boleh dibuka gak sih? Ini baru mic-nya gue jadi deg-deg jerot deh, ah. Kan, War. Itu beneran. Ini bener loh. Ada kayak rontok. Mencrot iya, kayak meja. Ini kayak Burak, runtuh-runtuh gitu. Apa namanya? Enggak. Meja. Playpon. Palapon. Playpon, iya. Gara-gara cincinnya sebelah sini jadi kan otomatis aku kirain ada yang jatuh Iya. atau ada yang apa. Tapi masih coba kita zoom ke kamera ya, itu pasti Jelas ya? KBP lovers di rumah mau lihat itu kira-kira bentuknya tuh kayak gimana. Beneran bagus sih warna batunya ya menurut aku ya. Biasanya kalau jenis cincin-cincin kayak gini ya. Benceng. Allah Akbar, Anwar. Ring cincin yang kayak gini ya. Ini biasanya memang dari zaman-zaman kerajaan. Ini tua sih ya. Ini bisa jadi kayak dari kerajaan Majapahit ataupun Mataram. Oh, Ya, berarti sangat tua ya. ini ketemu atau Iya. di sini cincinnya? Tadi Jadi- nemunya di mana? Ken tuh ada ruangan Hmm. yang disilang pakai bambu kuning. Nggak boleh masuk. Di sini. Iya. Di bawah. Di bawah. Oh. Itu disilang pakai bambu kuning tinggi. Terus akhirnya kita tanya ke viewer, masuk nggak? Bercanda lah kita. Iya. Viewer siapa ya? Viewer di Kita kan TikTok. sambil live. TikTok. Oh, omongan ini yang komen netizen. Iya. Mereka komen masuk aja. Tapi ada beberapa komen yang bilang jangan, bahaya. Akhirnya Ken coba nih buat ngikutin energi yang Ken lihat. Ternyata di dalam itu memang udah ada energi, warnanya itu warna dari gelap jadi warna keunguan. Oh. Makanya Ken samperin, Ken nggak bilang ke uncle. Tadinya tuh pas masuk ngelihat apa, cuman pas di dalam Ken bilang di sini ada sesuatu energi yang Ken cari. Ken bilang sama uncle. Itu Ken cari di tumpukan plafon segala macem, terus ada kayak apa sih uncle? Kayak Eskom. rumput-rumput gitu Daun ya. kering gitu. Daun kering gitu, pokoknya ada yang nempel di tembok, pokoknya semua Ken ubek-ubek sampai akhirnya ketemu itu. Tapi dalam posisi si batunya itu menghadap ke Dua. Apa tuh? Pakai. batunya tuh menghadap ke pintu. Oh. Nah, sebelum ketemu kan ngelihat posisi mata batunya pecah. Terus itu tuh ada sosok yang keluar dari situ ketika si palang bambunya itu udah dibuka. Ada yang keluar dari ruangan itu. Dari ruangan, bukan dari cincin ini. Dari cincin itu tapi. Dari cincin ini. Iya. Nah, tadi saya mau tanya. Tadi pas Ken nyari energi itu, berarti kan energi itu terlihat sama Ken ya? Iya. Maksudnya itu tadi Ken bilang dari gelap terus menjadi ungu atau dari energi warna putih menjadi ungu gitu? Dari gelap. Dari gelap. Iya, dari gelap. Soalnya tadinya kan dipalang gitu kan, pakai bambu kuning. Nah, itu kalau dari luar dilihat energinya tuh
lebih ke gelap, masih keunguan tapi sedikit gelap. Nah begitu sudah dibuka bambunya itu ungunya langsung menyala terang. Oh. Gitu. Maksudnya tadi yang maksud Ken bilang itu ungunya redup pertamanya Iya, ya, bukan gelap. agak redup ya. Iya, maksudnya bukan gelap hitam Iya, bukan kan? kayak dilapisin ruangannya. Mhm. Nah begitu dibuka itu langsung terang. Oh gitu. Iya. Iya. Nggak saya khawatir juga. Takutnya yang awal Ken lihat tadi, saya pikir tadi Ken nemunya tuh energinya hitam gitu kan, terus berubah menjadi ungu. Oh, gitu. enggak, energinya bukan hitam. Bukan. Oh ya udah. Tapi ada wanginya Mas Ik. Bukan ada wangi. Ada aromanya. Ada aromanya. Ada aromanya. Oh. Dibilang wangi, dia tidak seperti parfum. Iya benar. Dibilang bau, tapi juga tidak negatif ataupun busuk. Iya benar. wangi kembang gitu, Uncle. Bukan. Kayak ada wangi kayu, Ah. kayu campur sama kayak alang-alang gitu, tau nggak? Iya. Kayak wangi Menyan. menyan. Bukan. Ini gaharu mungkin. Rempah. Kayak gaharu deh. Itu wood, ya wood. Ya, Ya. wood kan kayu. Iya, Cedarwood. Agarwood. Cedarwood. Cedarwood. Iya kan kayak parfum kan? Parfum. Parfum ya wood. Iya, terserah. Kayu-kayu seneng, seneng. Bodoh amat Akwar. Serah Anwar. Kita belum tahu. Maksudnya si sosok yang ada di dalam batu ini tuh perempuan atau laki-laki? Kalau ini perempuan sih Uncle ya. Cuma Cantik. cantik sih. Tapi namanya saya belum tahu nih. Oke, nanti tadi. Iya, tadi Ken udah ketemu. Dia sempat memperkenalkan diri. Mm-mm. Ken juga kaget tuh. Masih baru kali itu ketemu, terus dia memperkenalkan diri. Dia bilang pakai bahasa lembut banget, dia bilang. Dia tuh kayak kasih tahu hai, dia sempat ngucapin hai ke Ken, nama saya Sulastri, dengan nada kayak gitu. Nah dengan posisi yang itu kan mencurigakan buat Ken, ini positif apa enggak nih, soalnya kan bawa Uncle sama Vito, takutnya bentrok atau gimana kan nggak ada yang nyembuhin atau gimana. Akhirnya Ken coba bertanya-tanya tentang dia. Akhirnya dia tuh sempat ngomong, katanya dia nggak bisa kemana-mana, cuman bisa di sini-sini aja. Banyak orang yang datang ke sini tapi disalamin sama dia itu nggak dihirauin. Oh, dia Suara ngucap apa sih salam. kayak suara? Lonceng. Dia Oh, ngucap iya. dia ngucapin salam itu nggak ada yang ngebales. Seperti kayak ya emang orang nggak peduliin juga. Oh, Gitu. ya mungkin karena orang-orang juga nggak tahu keberadaan dia ya. Iya. Mungkin itu. Tuh, Apa? Kayak Itu kayak dari suara tadi berisik banget. bocoran air atau apa ya? kekerucukan ya, Neng. Neng siapa? Iya. Kiki. Atmo. Atmo. Kiki. Faisal. Mas Ik. Siapa? Bukan Basri, siapa namanya? Basri Mas lagi Ik. nih. Mas Ik. Mas Ik. Kok Mbak Sri? Aduh. Ini mic-nya terlalu over sensitif. Iya, lu jangan dekat banget sama mic. Lu munduran dikit. Mulut lu jauhin, War. Mulut lu jauhin, War. Ya. Sini gue. Sini gue. Geser sedikit majuan. Ya, gitu. Bunyi segera kresek plastik masuk. Ini aja, War. Nih dilurusin dikit, War. Dikendorin kesini gini, War. Ditegakin gitu, War. Nah. Nah, gitu. Ah. Cek. Widih. Kau beri Hati. Ih, jauh banget loh. La 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 la. La 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 la. Ini bagus banget, gue beli kalian dapat konser ya. Beli, War. Beli. tarik ke belakang. La 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 la. Wow, halus. Imron. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Aku lanjut di lokasi ini ada beberapa informan yang mengatakan juga bahwa ada penjaga dengan sosok yang memberikan tanda-tanda kemunculan yang aneh. Salah satunya bau bangkai yang dicium. Bangkai bolong, bangkai monyet, bangkai setan, bangkai apa itu? Kuda. Dari mana sih kuda? Itu apa ya? Coba disekrik. Coba teman-teman dukun. Kok teman-teman Teman dulu? supranatural. Ini tuh suara. Nah, buat kalian pada dengar gak tadi? Dengar Dengar ya? kenceng banget. Nah, Keras banget tadi. nggak tahu kenapa kalau penonton di rumah bisa dengar juga, percaya atau enggak, kalau rumah
kalau rumah kalian ada suara kayak begini, itu biasanya ada kiriman. Iya, Bener, betul. harus tidur. Kok harus tidur? Aku baca buku belum lama ini bener. Aku baca kayak Kok tidur ya nggak tidur dong, Justru doa nggak boleh dong. tidur. kena tidur. Ibadah dong, Beb. Oh gitu. Kalau kanor tidur malah kan Katanya gitu, Iya. jam 2 sampai jam 2 ke atas malam bunyi gurang. Ada bunyi kencing, es cendol, dawet. Es doger. Bukan alarm bunyi alarm itu. Alarm itu, hidran. Kayak bunyi alarm. Bukan, Ceng. Cing gitu. ada yang lari sih. Orang itu ke Cina kali itu. Ada bayangan putih. Kayak selendang putih gitu. Itu lari dari sebelah sini. Lewat dong. Selendang putih. Itu selendangnya panjang di bawah. Lari. Nanti kita akan bahas sosok itu siapakah dia. Allah. Oh itu suara apa tuh? Jelas banget. Jangan, ini. jangan. Dekat banget seriusan. Jangan ada yang longok, takutnya kita di budidaya sama setan, ntar suruh nyebur. Di budidaya. Tahu. Dia ternak. Dia apa namanya kalau di budidaya tuh, kalau suruh nurutin dia, Daya. dia di berdaya, itu nggak ada pagarnya. Bukan di berdaya. Dia apa sih? Hah? Daya. Berdaya. Soalnya nggak ada pagarnya, takutnya aku mah nyusruk ke dalam. Aduh Tuhan. Budidaya. Lo mau ternak, Wan? Aniaya. Udah sampai nggak ngerti lagi deh Wan. Untung kayak betok lu ikan botok di budidaya. Itu suara dendam santet tuh gitu ya. Iya, kayak gitu. Kayaknya Uncle sering banget denger kayaknya. Wah, udah paham Wah, banget. Di rumah udah banyak banget Udah kiriman ya hafal kak. dia. Oh. Dari yang cuma suara sampai rontok beneran tuh telepon. Aku mau nanya dong beneran ini aku nanya ya. Kalau misalnya kayak gitu ya, misalnya yang kirim dari beberapa orang yang berbeda, mereka jadi bisa berkerubung gitu nggak? Bisa. Bisa. Menjadi Bisa satu. nih, Iya. Menjadi satu gitu. Jadi- Di satu poin satu gitu ya. Betul. Jadi misalkan ada beberapa orang mengirim teluh atau santet ke rumah kita ya. Misalkan 5 orang. Ya. Ini kan nah. Padahal mereka nggak kenal nih sama Nggak sekali. nggak kenal. Ya. Nah, ini kan tetap makhluk ya, bangsa Ya. jin yang memang diperintah. Nah, mereka bertemu di rumah si target, ya kan. Akhirnya karena mereka mempunyai tujuan yang sama, ya, akhirnya ya udah sekalian aja kita himpun kekuatan buat sekalian ngejebolin. Misalkan di situ ada pagar. Kenapa orang yang memang rumahnya mempunyai benteng yang kuat, ya, kok masih bisa jebol juga? Karena nggak hanya 1 orang atau 2 orang yang mengirim, itu bisa lebih, mungkin lebih dari 5 orang atau 7 orang. Ya dia ibarat kayak main keroyokan, kayak digempur terus ya otomatis lama-lama jebol juga. Jebol juga. Iya. Bersatu padu jadinya. Tapi kalau misalnya kayak gitu tanda-tandanya gini, ada yang ngelihat atau ada anak kecil yang ngelihat, itu bisa mengurangi kekuatan mereka atau mereka justru tambah ini atau sebenarnya nggak ngaruh gitu? Bukan mengurangi sih ya, sebenarnya mereka tidak mengurangi ya. Cuma kan namanya kayak anak kecil ya, biasanya kan dia masih suci ya, dia masih kuat lah perlindungannya dari Tuhan ya. Nah, untuk menghindarinya juga biasanya kan nih, kadang nih nggak hanya di atas atap aja ya, kadang kayak di depan rumah, Uncle. Iya. Depan pintu, ya kan, dar, jangan kita buka. Kalau memang kita mau keluar, kita mau ngecek, kita lewat pintu belakang. Kalau kita sampai kita buka pintu, amprokan, udah Sial pasti tuh. kena. Sial, kena. Kitanya. Iya. Bukan sial lagi kan. Entah itu Pintu kita buka pintu rumah atau pintu kamar? Pintu rumah. Kalau pintu kamar nggak ngaruh? Enggak. Pintu rumah. Pokoknya pintu utama tempat kita keluar masuk. Iya. Lah kalau nggak ada pintu, Pintu belakangnya. utama masuk rumah kan, bukan Iya. masuk kamar kan? Bukan pintu utama masuk rumah. Tapi masalahnya kadang kedengaran itu Iki sih. bukan di rumah. Bukan di kamar bukan di rumah, tapi di kamar. Ada ban. Oh Tuhan apaan? Goyang. Mana sih? Oh itu. Ada musik emangnya? Allahu Akbar. Apa sih? Siapa? Itu goyang. Siapa? Itu goyang tuh itu. Ada musik goyang. Goyang apa? Goyang itu. Mana sih? Itu Uncle. Itu apa? Rolling door. Masih gua nggak Rolling lihat. door gitu, Uncle. Goyang itu. Sumplit. Sebelah kiri. Sumplit. Nomor 2. Mana? Nomor 2 sebelah kiri. Tapi udah diam. Apakah dia merasa kita cuekin? Emang dia goyang? Goyang tadi yang kan sempet ngeliat. Jelas banget goyang. Hati-hati soalnya
yang terakhir Ai kesini juga ada 3 yang paling berkesan dari lokasi ini. Banyak lagi. 3, 2 di lantai ini, 1 di lantai bawah. 1 di lantai bawah yang nenek-nenek. Iya. Ada nenek-nenek, ya tipe yang apa namanya, yang bukan mengayomi tapi kayak ya buat hiburan aja gitu. Nenek-neneknya lucu gitu, bisa ngomong gitu ya. Hantu nenek-neneknya tuh bisa ngomong. Dia cuma bilang jalan keluar kemana ya, dia cuma bingung aja, dia muter aja. Dia bingung. Nah yang 2 yang galak itu ada di atas, perempuan. Tadi sempat kita lihat di bawah hitam. Iya. Waktu kita mau bikin apa? Ada suara di belakang. Ada suara Iya, apaan tuh? kayak suara- Suara apaan tuh? Kita mau bikin stock shot yang di bawah itu tuh tadi yang kita jalan, itu adanya di sebelahnya Tommy. Iya. Dia diem di situ. Mau ikut ah? Nggak tahu. Nanya Mas Ika Maken. Itu bukan yang tadi ini kan? Bukan. Beda. Itu di luar yang disebutin Pas Uncle. Uncle datang waktu itu sosok yang ini udah ada belum? Nggak ketemu. Belum ketemu sama Nggak sosok ada yang ini kan. nggak ada yang ngambil, nggak ada yang dapat, nggak ada yang lihat, nggak ada yang ada tandanya. Kalau ini memang saya belum lihat maksudnya sosok atau wujudnya ya. Tapi ini memang saya tahu ini sosoknya perempuan. Iya. Perempuan cantik ya. Maksudnya Ngaruh nggak karena baru gambaran warnanya, aja ya. warna batunya rada ungu atau pink Enggak gitu? juga. Enggak ya? Enggak juga. Tanya. BTS Army. Iya tadi apa yang komen ya Uncle ya? Serius nih komen gitu orang. Iya benar. Sama sih sama ini. Iya ungu juga. Pakai aja tuh Pak Mo. Sorry. Pak Boleh. lagi. Pak siapa? Iqbal. Masih. Pak Iqbal, Mas Ik. Pak Faisal pakai deh. Aku lihat ya. Punten ya. Kalau kayak begitu dapat kan ada yang disimpan. Boleh dipakai nggak sih kalau kayak gini sembarangan gitu? Ini nggak apa-apa sih. sebenarnya- Kebetulan memang ini energinya positif, nggak apa-apa. Aman. Enggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Cuma buat hiasan ini. Kecuali mempunyai energi yang negatif Yang ya. jalan tuh siapa ya? Itu udah pasti. Ada yang lari. Nggak Dia lari ya, nggak akan hitam saya ya? kasih. Kayak sosok hitam. Ini namanya juga pasar. Pasar kan ada. Kalau Bagus ya. Ada warnanya. apa namanya? Kalau pasar kan emang si Bal. Pasar kan emang tempatnya negatif kan? Ya, Kenapa pasar banyak. negatif? Enggak Mas Anwar. Apa sih bahasanya? Yang tertinggal. Yang tertinggal di pasar kan kita nggak pernah tahu ya orang yang ada yang pakai ono tapi rata-rata hampir 80% ya begitulah. banyak kompetitor. Apa kompetitor di sini? Kom, pre, Pre, sor. Jadi kompresor. Kompetitor. Kompetitor. Nah, Masih pas pertama kali Ken ambil itu dingin. Iya, Batunya. Nah, itu cincinnya. betul. Tapi begitu keluar dari ruangan itu cincinnya langsung panas. Karena dia berbenturan dengan energi yang di sekitar dari ruangan tempat Ken nemu tadi. Ya, kemungkinan di ruangan tersebut tempat Ken nemu itu memiliki energi yang positif ya. Maaf Mas Ik, berasa nggak dari depan kita kayak ditiupin Berasa banget. uap panas. Berasa. Iya. Kayak ada uap panas nih. Iya Dari- kayak Iya, dikasih bener. uap panas. Oh, panas. kayak ada yang niup tapi gitu, uap panas nih. Tapi ini kita nggak Siapa itu Dwi? Nurul? Siapa lagi Dwi Nurul? Si Nama Ningsi. kita. Niru. Nih. si Sumantri. Sumantri. DJ dong. Wiji apa? Suwiji. Suwiji apa? Suwiji. Si Wiji apa? Wiji. Siapa Si Anwar. lagi? Si Anwar. Bodoh amat. Udah amat ngomong kayak nenek gambreng. Ya, enak ada begitu. Ini berarti dia tuh ada crack ya di tengah ternyata ya? Ya. Dalamnya ya? Iya, Cracknya. ada crack. Itu Ya. crack juga dan memang seratnya seperti itu. Ini kan dari tadi keganggu sama aktivitasnya mereka. Ih. Apa War? Ada yang kayak hitam-hitam ngegerebek gitu. Jalan cepat gitu ya? Iya. Jadi yang Ken rasain ya, nggak tahu nih Masih ngerasain juga apa enggak. Pasti Ken yakin Masih juga ngerasain. Lucu ya? Dari Bunda megang yang Sulastri itu cocok sama Bunda. Iya sih. Kayak energinya sih selaras ya. Makanya tadi kan saya bilang nggak apa-apa pakai aja. Bagus karena memang energinya bagus, positif. Tiba-tiba kok kayak Cocok. Bunda antar kesurupan deh.
Kayaknya langsung gini, gimana maksudnya? Lepas aja, lepas. Enggak, maksudnya aku tuh ya biasanya kalau kalian lihat ya, kalau ada benda-benda kayak gini di KBP ya atau ngelihat gitu ya, pasti aku jarang mau pegang karena aku Betul. takut. Tapi ini kayak menurut aku kok unik banget gitu loh. Kayak menarik lah. Iya menarik Kan? gitu. Jadi makanya aku kayak coba aku lihat gitu. Karena gini sih, Cia, biasanya benda, pusaka, mustika yang memang bunyi kita temui itu kan kadang mereka itu memilih Oh, siapa, gitu? iya, memilih yang cocok lagi. atau energi yang selaras dengan dia. Itu. Nah, kebetulan alhamdulillah memang ini energinya positif. Makanya tadi pas mau pegang, mau coba dipakai, saya kasih. Nggak masalah kok ini. Nggak isinya ikan. Dan tadi juga Ada. tanpa Bunda sadari dia itu milihin posisi dia. Tadi kan Bunda sempet kan lihat Bunda nyoba di jempol. Maksudnya Ya Bunda nyobain di jempol, terus akhirnya pindah ke telunjuk. Bunda nggak sadar ya? enggak. Soalnya tadi pertama kan lihat Bunda makanya di jempol. Terus aku lagi coba mencerna. Nggak nyadar. Maksudnya cocok tuh berarti mau ngikut gitu. Iya, betul. Aki-aki. Aki-aki bensin. Apa Ini yang jagain pasar tuh? Keamanan bensin kan? Kok bensin? oh jadi kayak apa? Sip. Jadi deg-degan sendiri. Taruh dulu deh. Jangan Bun, jangan cari perkara dia ah. Enggak apa-apa Nggak kok. apa-apa. Soalnya yang Ken tahu Sulastri ini dia kalau nyaman sama satu orang dia nggak akan mau kemana-mana. Kalau udah nyaman, apalagi tahap yang paling sulit itu kan mencocokkan ini ya, Bun, posisi cincin itu paling sulit. Kalau untuk Emang posisi cincin juga dia yang nentuin? Maksudnya kayak Iya. begini, maksudnya aku nggak tahu ya, aku nggak ngerti maksudnya. Jadi gini, nggak kadang ngerti dia ini. biasa memakainya di jari mana, iya, gitu loh. Aku nggak pernah pakai cincin di jari jempol atau telunjuk, Iya. Ya, nggak mungkin- pernah. Lihat deh cincin aku nggak ada yang. Ya dukun gue ditunjuk. Enggak, mungkin sosok itu memakai cincin ini dahulunya ya. Ini memang tua loh sosoknya, walau terlihat muda tapi sosoknya tua. Karena ini memang mungkin ini dari zaman-zaman kerajaan, entah itu Majapahit ataupun Mataram ya. Itu dia dulu mungkin masangnya, memakainya itu di jari telunjuk. Gitu. Entah ada maksud apa dia pakai di jari telunjuk atau memang dia diwariskan oleh seseorang untuk harus dipakai di jari telunjuk. Tapi jari telunjuk kan juga punya arti ya. Iya, banyak. Perintah, iya, Betul. banyak banget. pointer. Iya. Apapun yang kayak kita mau itu pasti harus kita tunjuk kan. Set. Gitu. Set. 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 Kurubah kamu jadi Kodok. Kodok. Nggak kodok gua. Kenapa? Bun, Kayak tuh kan jangan diturutin ah. rada apa sih? Liar, pusing. Ngantuk gitu kayak dibawa. Yuk. Dia mencoba kayak menyelaraskan energinya. Iya. Jangan diturutin Bisa, udah. aku ngantuk banget tiba-tiba. Kalau dibilang tuh kayak nyari frekuensi gitu ya. Iya, Biar pas. menyamakan frekuensi. Biar jadi kayak kalau di radio tuh si radionya nggak kresek-kresek. Biar Antena. nyaman. Bunda nyaman sama dia juga. Ayam, itu palanya nih menggeleng aja gue dia kejeledak. Jangan bangun. Kayak mata tuh tiba-tiba susah dibuka gitu loh. Iya. Iya, coba dilepas cincinnya, Deng. bukan cuma Biarin. radio, berangkas kan juga gitu ya. Oh iya benar. Harus klik. Iya. Sampai klik akhirnya terbuka. Iya. Bersatulah dua Bun. ruangan yang tadinya Tuh. terpisah ini. Nih, nih, Bun. Bunda. Tahan belakangnya, Neng. Tahan belakangnya, Neng. Bukan Bunda ya? Bukan. Ini sosok beliau. Dan pada saat sosok ini mau masuk ke tubuhnya, ya banyak sosok-sosok lain di belakang yang mencoba menghalangi. Oh ya? Ya, sosok negatif tapi terutama yang di belakang ya. Halo. Kan benar. Tadi ada sosok hitam tinggi besar di situ. Permisi aku buka headphone-nya ya. Permisi aku mau buka headphone. Mati kalau Ditadangin belakangnya, kayak Iqbal. Ini kok ada kayak ya? Kak Tommy. Vito. Assalamualaikum. Oh, nyatrok ini, Bi. Agak geser di belakang takut kena ini. Nyatrok nanti. Bisa nggak?
Nah, iya benar-benar. Nah, Coba tangannya jangan dimasukin. kalau boleh tahu siapa? Ini sosok Sulastri. Iya. Saya Sulastri. Oh betul, berarti kalau boleh tahu Sulastri berasal dari tempat ini atau dari luar? Panjang cerita saya. Oh ya, berarti memang dari luar ya sebenarnya ya. Uncle, mungkin ada yang mau ditanya, Uncle? Sulastri ini usianya udah berapa sekarang? Terlalu lama saya di sini. Terlalu lama kamu di sini. Jadi tadi kamu bisa keluar dari ruangan itu gara-gara kita. Iya. Bener. Di luar tuh tadi kamu sempat ada, kan kalau cincin ini kan ada aroma ya. Iya. Tapi menuju ke apa? Aduh berinding aku. Menuju ke bambu kuning itu wangi. Kan sempat ngajak kita untuk nyium wangi dulu. Sempat nyium wangi dulu. Wangi banget. Wangi banget. Wangi pakai banget. Kamu yang membantu saya. Iya. Iya. Kamu yang membantu saya. Ya. Karena saya tahu kamu memang sosok yang baik dan memang positif. Kita panggilnya siapa? Belum tentu semua orang merasa seperti itu. Iya. Kami panggilnya Nyai atau hanya panggil nama aja? Karena saya tahu kamu memang sosok yang terlihat muda, tapi usia kamu sudah, kalau buat saya cukup tua, di atas 200 tahun lah ya. Iya, tua ini, lumayan. Tapi parasnya Cantik. awet muda. Iya. Ini Mang. Pada saat itu Mhm. saya masih 18. Pada saat itu kamu masih 18 tahun. Iya. Sulastri Iya. kenapa meninggalnya? Dibantai. Sulastri dibantai umur 18 tahun dibantai. Dibantai oleh Ayam. Bani. Atas sebab apa kamu bisa sampai dibantai? Nggak tahu. Ya Allah, nangis. Oh, kamu dan nenek kamu. Nenek kamu pun dibantai. Ya Allah. Di mana? Di sini. Di sini. Dibantai di sini, kamu dibantai di sini. Berarti ini mungkin dulu, ini sebelum dibangun tempat ini ya, sebelum berdirinya tempat ini jauh ratusan tahun yang lalu. Kalau 200 tahun, itu aku hitung mundur 1820. Lebih sih Angkel, di atas lebih. Itu bisa di atas 200 atau 300 tahun yang lalu ya. Berarti pembantaian ini terjadi di era Belanda atau Jepang? Jepang itu dari 1600. Kayaknya dari 1600. nggak di era Belanda kayaknya. Belanda itu Masehi. Ada apa namanya? Belanda itu 1600-an. Sebelumnya kan Jepang. Sebelumnya Jepang, berarti Belanda. Belanda. Jepang. Setelah Jepang. Iya. Nenek di mana sekarang Sulastri? Nenek di mana? Ada sama Sulastri nggak?
Dia kayaknya sengaja dipisah ya sama neneknya deh. Oh, mungkin dipisah ya. Udah. Nanti kita doain. Nenek gambreng jatuh kan nenek lu. Astagfirullahaladzim. Minta minum. Maaf. Cincinnya saya lepas ya. Cincinnya Bismillahirrahmanirrahim. Surti, Allahumma sholli ala ini Yani. Sia. Ina. Minta minum ini. Kok minta minum ini? Ini siapa namanya ini? Ina, inanya si ini. Enggak, Dewi. Naila. Ini siapa namanya? Liha. Liha. Ina mati. Bun. Jadi kalau tadi kan sempat ngobrol sama dia. Ketika dia udah keluar tadi, Aman. dia sempat minta mau ikut terus. Ya. Dia Nanti sempat bilang mau ikut. Ini Lestri. nanti kalau memang bukan Lestri. si Bunda. sosok ini mau ikut, nanti biar coba nanti saya komunikasi dulu. Tanya dulu sama yang punya badan. Iya, nggak bisa Kayak langsung. tunggu. Jadi beliau ini mau ikut katanya. Ya, cuma pegangan. Apa? saya harus cross check, bener-bener harus cross check, Tunggu. harus bener-bener cross check ya. Dia mau ngikut. Ya, tadi dia Keikutan, sempat gue keikutan. keluar dari Bunda. Tunggu. Gak ikutan. Enggak, sumpah. Dia aku berasanya aku ngantuk banget. Terus udah kayak gitu kayak udah kayak Masuk Bunda ke Bunda. tidur aja gitu. Tapi pelan, masuknya pelan sih. Iya, masuknya pelan. Smooth. Itu apa ya? Masuknya tuh kayak nggak nyakitin Bunda. Iya. Pas aja gitu. Iya, Langsung maksudnya kayak- aku ya kan biasanya kan emang ada beberapa tempat kita medianya ya mungkin emang kan kita emang udah dibuka semua mata batin supaya ada media masing-masing yang bisa diajak komunikasi kan. Ya aku kira kayak biasa kita disuruh ajak komunikasi. Apa sih lo? Lu nggak keingetan. Tapi yang kali ini ya menurut aku ya dia Itu bencong salon. kayak aku ngantuk banget tiba-tiba terus udah kayak gitu ya udah dengan ya santai aja gitu nggak gitu. Ini Bunda gara-gara pakai Tapi itu capek. tuh cincin. Kalau bilang Iya. Tadi pakai. aku pakai. Iya. Tadi dipakai tadi. Pakai itu enggak justru awalnya dipakai dulu malahan. Bukannya tadi aku udah copot, terakhir aku kan udah agak copot. dipakai. Belum, ini Pakai Bun. saya copotin malah. Enggak, yang aku ingat terakhir yang aku copot karena katanya yang terakhir siapa ngomong ya? Oh, yang tadi kan ngomong, terus Bunda kayak nggak mau. Iya, aku kan Iya. udah copot Bunda ya. nggak mau. Tapi setelah Bunda taruh, itu Bunda ngambil lagi. Enggak, aku udah copot. Udah, dia udah mulai nggak merasa Nggak kayak apa nyaman. ya, nggak inget, kayak nggak setengah-setengah sadar lah, lupa. Enggak tadi kan aku udah pas Ken ngomong gitu aku udah Iya. copot kan. Udah deh aku taruh gitu Ya, kan. nah habis itu tiba-tiba pakai lagi, Iya, Bunda pakai lagi. nggak berasa ya. Enggak tahu. Nah, itu. Setelah itu tahu-tahu nggak sadar. Sama itu gatal. Nanti saya akan cross check dulu. Kalau memang dia mau ikut, ya andaikan dia mau ikut, ya tetap saya harus seleksi dulu, Uncle. Saya nggak bisa Jangan tanya tiba-tiba menerima begitu aja ya. Harus benar-benar saya cross check backgroundnya dia ya. Siapa ya? Yang selaras Cici doang di sini energinya. Iya, yang cocok terus? sama. Bagus. Tadi dia sempat ngomong pas keluar dari Cici itu dia bilang, saya mau ikut terus. Bu jangan Bun. Ya, gimana caranya? Aku nggak ngerti gitu-gitu. Dia Gimana hanya caranya? damping sih, maksudnya dia hanya damping. Dia Pakai tidak. gitu, aku nggak. Enggak usah dipakai cincin ini. Mungkin cukup taruh di rumah ya. Hah? Aku nggak berani. Ih, Ada lagi. Kalau ada Ian kita komen ngapain lo? Ini gue dulu aja pantauan Iya. orang udah gue Ada izinin apa? tapi lo Mungkin bisa nggak ditaruh berada. di titip sama teman-teman. Taruh kru. ke yang Kamu ketemuin aja. siapa? Tapi Yang Iya nemuin kan siapa? Ken yang jaga. Sorry, Ya sorry mungkin ya. Ken Ajak mungkin yang Ken. pegang. Yang nemuin siapa? Iya, Ken mungkin yang pegang. Ya udah yang nemuin tanggung jawab, nggak mau. Iya kayak dulu si Omen apa segala macam kan juga Iya. Ngikut. ngikut. Makanya nanti saya bakal Tapi komunikasi gini dulu. maksudnya kita juga bukan berarti mau buang, mau nolak karena Nggak, maksudnya ini kan bukan sesuatu yang kaget kita, gitu. kita cari ya. Betul. Kita nggak cari, kita nggak minta dan kita nggak minta apa-apa juga sama dia. Iya. Tapi ya kalau ada yang mau nyimpen asalkan si satu adalah badannya Cici nggak apa-apa, masih bisa dan kuat buat di. Maksudnya jujur kalau ini ya nggak, ya capek pasti ada lah. Tapi kayak
Iya kayak tadi, maksudnya aku tadi sih jujur aku udah copotin, yang aku ingat terakhir aku udah copotin karena menurut aku ya, hah, jadi dia bisa pakai. Berarti tadi masih itu udah dia udah masuk. Udah Masuk, mulai cuma setengah-setengah. dia ngeliat cincin Kayak yang menggerakkan cuma Cici nggak Iya, bukan cincin lagi yang menyadarinya ya. ngerakin tadi. Masih setengah-setengah sadar, cuma dia udah nggak menyadari bahwa cincin itu pelan-pelan tuh dipakai di jarinya. Dan mungkin tadi sempat ngeliat kebiasaannya si Sulastri masih. Kenapa dia makainya di telunjuk? Karena posisi paling nyaman untuk dilus-lus. Oh, Kan lihat tadi. Jadi di saat tangan ini begini, dia bisa sambil dilus-lus. Itu yang kan lihat. Posisi kan kalau kita begini juga bisa dilus-lus. tadi dia juga ceritakan ya bahwa dia itu kan dibantai lah ya, beserta neneknya juga. Ini bisa jadi ini mungkin cincin ini pemberian dari neneknya. Ya, kita belum tahu nih sosok neneknya itu siapa. Apakah memang orang yang memiliki kedikjayaan atau kesaktian? Kenapa si Sulastri ini sampai dibantai? Kalau tadi kita ukur 200 tahun lebih. Itu berarti di era penjajahannya Belanda. Iya kan? Belanda itu 1600 sampai 1945. Iya. 350 tahun. Sebelum Belanda itu Jepang kan? Jepang. Sekutu itu setelah Belanda tuh sebentar. Ya. Setelah Belanda, Iya, setelah belajar- Belanda sekutu. Jepang, Pelajaran Belanda, sejarah Belanda ya. sekutu. Iya nggak sih Pak Haji? Lu sekolah nggak sih Wan? Sekolah, iya bener itu. Tapi serius lu jujur, ini kan banget udara sih panas yang banget ya. Gak mungkin buat kita tuh ngantuk. Iya gerah. Tapi tadi aku tuh ngantuk banget tiba-tiba tuh ngantuk. Itu kayak kamu udah- disirep teh, teh bun. bener-bener Disirep takut, makanya kayak pakai nggak bisa cincin buka itu. gitu kayak. Ya Tuhan aku ngantuk banget ya. Gini deh, itu aja baru awalan aja masuk cerot aja dia langsung apa? Habis masuk. Langsung merem kan. Apalagi dia pakai mulut, takutnya di berda di apa? Apa ya? Budidaya. Budidaya. Di berdaya bundanya. Ya nggak sih Kak? Ya makanya gini aja udah. Kita bahas yang lain. Jangan taruh di Intinya depan aku dulu deh. Astagfirullahaladzim. Bisa nggak sih nggak teriak? Ini tuh siapa? dari Gue. dari tadi Kaget sendiri. dari tadi tuh yang di belakang tuh berisik banget. Rame, kita ini dikelilingin sama mereka. Ada satu sosok laki-laki yang Jalan, memang jalan dong. Jalan sini. Sini nggak lo? kakinya kuda, Coba pakai headphone ya, pakai headphone yang supaya kakinya lebih- kuda, badannya Oh, iya. badan manusia, tapi dipenuhi bulu. Ya wajah kayak laki-laki. Gagah. Itu kutukan. Aduh, bukan. Tapi itu sosok yang salah satu sosok negatif yang memang ada di sini. By the way, balik ke masing nyangkut di Sulastri ya. Oh. Aku baru ingat juga tadi katakan gini. Namanya Keken pernah dengar nama Sulastri. Bukan Sulastri yang dulu pernah nama kita. Larasati. Laras. Oh iya, Eh, Larasati. Sebelah yang si Boyan. boneka yang itu kan. Itu kan ketemu ayah di pinggir jalan. Ketemu ayah di pinggir jalan. Gak tahu boleh tayang apa enggak, ntar tanya sama ayah. Dari ayah muda nggak mau keluar. Nggak mau. Dia bilang saya suka sama badannya, saya suka dingin, saya nggak akan pakai badan ini untuk apa-apa. Tapi jangan usir saya. Gitu. Dan itu bentuknya Larasati, adanya di badan ayah. Nggak tahu, ntar tanya ayah dulu boleh apa enggak ya. Badannya di badan ayah, tapi nggak diapa-apain, yang diurus sama orang. Yang ngurus orang lain, misalkan kayak bendanya ada di mana. Dulu tuh aku punya teteh di Sukabumi gitu. Teteh. Iya punya teteh, nggak aku lupa namanya siapa ya. Teh. Aduh kita kecil banget. Nyangkutnya di situ. Kebanyakan ini sih, ini tuh nggak, mereka tuh kalau waktu kecil bercandanya main apa jalangkung. Iya. Itu akibatnya tuh. Kita waktu kecil mainnya jelangkung. Akibatnya anaknya pun sensitif. Bener. Makanya tadi yang aku ngomong itu, Bunyi itu. Hihihi gitu. ih suara cewek, anak kecil tadi. Anak kecil bocah cewek. Hihihi gitu. Aku juga nggak tahu ini banyak tayang atau enggak. Anakku ngelihat, makanya aku tanya kalau sosok kayak gitu kiriman itu bisa berkerubung nggak? Anak aku ngelihat itu mereka berkerubung ngeliatin kita. Mereka itu. Mereka berarti bukan cuma satu. Betul. Karena satu orang
Ngirimnya juga nggak satu. Nggak satu. Iya. Kenapa sih nggak bisa? Ya udahlah ya. Satu orang itu ngirimnya nggak satu. Kali ini juga di Kakak Beradik Podcast kita akan bahas sedikit. Ini ada cerita dari KBP Lovers di rumah. Oh. Jadi ada beberapa cerita yang mau kita bahas. Mungkin kita akan tanya pandangan Ken, Kang Iqbal, Bunda dan juga Anwar. Mungkin pernah dengar cerita ini ataupun kalau mereka menanyakan baiknya seperti apa ya boleh nanti kita baca ya. Nanti kita masing-masing baca. Ini ntar Bunda yang nih, maaf. Ini ada dari Aku baca nih. iya, angkal dulu Bun. Ya. Ini ada dari Eka Syaswita 98. Berarti umurnya berapa tuh War kalau lahir 98? 98 berarti umurnya itu 5 4 3 2 1 250 juta. Juta. 25 tahun. 25 tahun. Ini dia bilang ya, Eka Ih, kenapa sih asik pegang-pegang gua lu? Dulu waktu aku masih kecil, aku sering hilang. Awalnya sih bilangnya main. Sering hilang. Tapi pada saat dicari-cari sama mama di tempat main tuh nggak ada. Tiba-tiba nongol sendiri di tempat yang sama. Terus kata mama, aku suka ngobrol sendiri sampai dibawa ke orang pintar di daerah rumah. Katanya, aku sering dibawa ke alam mereka. Seiring dikasih makan sama mereka, sering dikasih makan sama mereka. Sering dikasih makan. Emang maksudnya makhluk itu bisa kasih makan manusia? Bisa. Bisa. Cuma makhluknya apa dulu nih? Kalau memang sosok-sosok yang makhluk negatif, ya memang yang kita lihat itu kayak nasi, ya. Padahal bukan, belatung. Itu bener gak sih? Bener. Makanya kadang anak ya atau orang yang memang hilang diculik sama makhluk halus. Apa? Iya. Ada yang nongol juga tadi di sini. Mau kemana? Kemana, War? Sini. Ngapain? Yang ngelongok ke sini. Lu pegal duduk kan, pengen berdiri. Pengen yang ayo duduk. Anwar, sit. Guguk. Sit. Aku lanjut lagi ya. Lanjutin. Nanti kita bahas tentang makanan yang dikasih sama jin. Iya. Makannya setiap disuruh mama makan, setelah tadi dia bilang dia sering dikasih makan sama jinnya. Makanya waktu disuruh mama makan, aku bilangnya udah kenyang. Terus aku bilang tadi dikasih makan sama kawan. Mama sempat tanya, kawan mana? Baik banget setiap hari ngasih makan. Saat aku hilang, aku nggak tahu kalau aku hilang karena yang aku rasakan, aku lagi main boneka sama teman-teman aku. Terus kata orang pinternya, aku mau dibawa ke alam mereka dan mau dijadikan ratu. Mama sama ayah sempat nggak percaya karena menurut mereka nggak mungkin masa iya dibawa ke alam mereka dijadiin ratu. Mereka percaya saat aku disuruh orang pintar itu tutup mata sambil membayangkan wajah kedua orang tua. Tapi aku nggak bisa karena ada sosok hitam besar menghalangi. Jadi dibikin lupa orang tua ya? Iya. Jadi supaya dia itu nyaman di alam mereka. Bahkan bisa aja ya sosok-sosok tersebut berubah menyerupai orang tua dari anak itu. Sama seperti ketika kita nonton ya film KKN Desa Penari ya. Itu kan dari katanya dari kejadian nyata. Salah satu KKN di daerah Jawa Timur, betul ya? Iya. Pakaian tuh apa sih? Kelompok kerja Lapangan. Nyata. Nyata lapangan itu mah KKL. Nyata maksudnya gimana sih? Maksudnya kayak apa sih Praktek, dia tuh Bun. langsung ke lokasi riset lah. Oke. membantu masyarakat gitu. Itu Di kan luar negeri sih kerjanya. itu kan dia juga dijadiin ratu. Kemudian dia melihat ada banyak orang-orang yang dia kenal di sana ya. Iya. Kenapa kan? Apa? Nggak apa-apa. Cuma memang satu kali juga ingat aku pernah punya temen yang aku bilang kejawen. Kau tahu? Jadi dia nih keturunan kejawen. Pertama kali aku ngeliat jenglot itu di rumahnya dia. Itu yang ngeliat bukan 1-2 orang. Kita lagi duduk-duduk gini ngobrol.
1:30 pas 1:30 pagi, tiba-tiba di atas lemarinya dia kita ngelihat ada laki-laki gondrong, kurus, kering, jalannya merangkak begini. Iya, yang dulu Uncle pernah cerita. Buset, itu kita bentukannya udah kayak kena prank. Kalau itu ada CCTV kayak kita terbalik kaburnya war. Sampai wow gitu. Iya. Mamanya cuma kayak, makanya itu loh kalau mau ngobrol kalau malam di dalam, kata dia gitu, jangan di ruang tamu, ada patung harimau, ada apa segala macem. Pada saat dia pertama kali ikut mamanya ke salah satu Suara ituan. Apaan? Suara apa namanya? Keong. Keong. Kalong yang terbang tinggi das langit itu. Tapi terbang tangannya 2. apaan sih? Ya kalong. Kalong ya? Ada suara hean gitu deh. Mm-mm. Suara cowok. Apa? Aduh. Tapi jujur sorry, ini aku ada cium aroma tidak sedap. Tiba-tiba tadi sekelibet gitu. Ada sosok negatif memang di sini. Aroma nggak sedap banget. Lanjut tentang cerita itu ya, Iya. ntar kita habis Iya. ini baca cerita di Bunda. Temen aku pertama kali dia ikut ke salah satu gunung sama mamanya. Emang dasar dulu juga temen gue ya, dia ceritain. Guys, gue kemarin abis ikut mama, kata dia gitu. Ikut mama kemana gitu nih gunung. Ikut mama ke gunung. Pertama kalinya, aku juga nggak percaya sampai sekarang. Dia bilang, Jo, kata dia gitu, pertama kalinya aku ngeliat batu bisa geser. Jo, masa sih batu? Kamu tahu batu kan? Dia gitu, batu segede gini, tiba-tiba gurunya di depan begini, pakai tangan begini ya kalau nggak salah, tangan begini, terus mamanya di belakangnya, terus ada dia, itu batunya geser katanya, set kebuka. Dan itu untuk orang-orang yang punya keturunan katanya. Tapi menuju ke di dalam sana itu godaannya banyak banget. Aku ngelihat kamu, aku ngelihat teman kita, aku ngelihat ini. Sempet sampai kabur sekali sama mamanya. Kakak ngapain? Itu mah ada anak-anak ada di sana. Itu mah godaan. Kamu nggak boleh kayak begitu. Kamu mau dibawa sama mereka. Tahu Iya. jadi mereka duplikasi. Orang-orang yang mereka kenal, mereka Betul. nyaman. Benar. Di apa namanya? Dikecoh kita sama mereka. Bekecot. Lanjut Bun, cerita Oke. kedua. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu nyata atau nggak nyata kita tuh digoda secara nggak langsung dengan orang-orang yang terdekat kita ya. Iya. Betul, yang kita kenal. Jatuh kan TV-nya. Bukan TV itu, AC. AC. Bukan AC, nak aja. Apa namanya? Kulkas. Udah nggak usah ngomong. nggak usah Laser. Ilah. ngomong. Makin kacau. Lanjutin. Laser. Aduh Tuhan, ya udah kalau kayak gitu nih aku akan baca selanjutnya dari kalian ya, namanya Anggreni Bunga Lumban Gaul. Anggreni Ken tuh. Enggak dong, Anggrek ya. Anggrek ya. Jadi gini Kak, aku pernah kuliah di salah satu universitas di Kalimalang. Aku nggak sebut nama kampusnya ya Aku Kak. tahu. Tapi sepertinya orang-orang tahu kampus ini dan yang aku dapatkan kampus aku ini. Apa? Hah? Masih ngeliat nggak? Ada yang di sini ya? Sebelah bulu kuduk gue merinding tapi cuma di leher sebelah kiri doang. Iya. Hmm? Ken barusan ngeliat sosok Sulastri di belakang Bunda, Coy, di tengah-tengah antara Bunda sama Uncle. nih di sini nih, sumpah. Iya. Setengah leher doang nih Mas. Iya, betul. Sebelah sini kok dia. Ken kaget tadi ngomong, terus ngeliat ke Uncle, kok ada, ternyata Sulastri itu nggak terlalu tinggi, tapi cantik. Berdiri di belakang Uncle, Ken kira bayangan. Pas dilihat terus, dia ngadep ke Ken. Apa dik lu? Aku dari tadi seriusan buku kuduk aku merinding, aku keren ya udah biasa aja kan maksudnya ya di tempat kayak gini Bo gitu kan. Kenapa sih lu? Ini Ken pegang aja ya. Ah. Tadi juga saya sambil komunikasi ya biar dia ikut Ken aja ya. Ikut Ken aja. Iya. Karena Ken yang bawa. Karena kan Ken yang nemu juga Iya. dari awal ya. Soalnya tadi energi juga udah bentrok sama Ken kan pertama. Ya walaupun energinya selaras ya dengan Bunda. Ciwenda ya. Tapi ini udah biar Ken yang bawa aja. Ya, tadi saya udah komunikasi. masuk. Ya sudah. Ya. Dia juga tidak bisa memaksa. Gitu.
Ya maksudnya kalau kita mau komunikasi mungkin ya nggak apa-apa gitu. betul. Cuman kalau ini kan jujur aku nggak ngerti sama sekali Iya, gitu ya. jangan. Kok ada Ada apa? Ingat Bayangannya nggak dua kan? Oh, iya. Ada bayangmu. Iya. Di sini bayangannya 2 loh. Iya. Ini bayangannya 2 tadi. Aku nggak apa-apa banget. Maksudnya walaupun ini kan sosoknya positif gitu. Dan ya aku juga ngerasa tidak mengganggu aku gitu. Cuman aku takutnya aku nggak ngerti gitu loh. Ternyata Masik yang pakai selendang putih tadi nyebrang itu dia. Soalnya dia tadi pas muncul di belakang Bunda itu pakai selendang gitu, terus diturunin ke bahu. Jadi kalau dia pakai selendang ya itu nggak kelihatan. Tapi begitu dia buka itu kayak pelan-pelan ngeblur gitu, kelihatan. Selendangnya panjang. Iya, betul. Terus kayak terbang-terbang gitu di kayak kena angin. Selendangnya. Karena memang di sini tidak hanya Sulastri aja ya, maksudnya yang sosok yang positif ya. Iya. Ada satu kuntilanak yang memang sosoknya positif, kuntilanak merah, tapi Kok dia aku positif. baru pertama Coy, kali Uncle, dengar. Serius. Uncle Ini inget serius. gak? Pas pertama live TikTok Ken bilang apa? Ketemu kuntilanak. Iya kan bilang kuntilanak. Ini kuntilanak merah. Iya. Dia suka nembang, cuma nembang kayak lagu-lagu Sunda. Iya. Jadi dia pada saat nembang itu dia wujudnya beda, kayak pakai kebaya, ya kebaya cantik ya, terus rambutnya kayak disanggul gitu, kayak sinden gimana sih? Sindir butuh. Iya Sindir kan? butuh. Nah. Bunyi lagi tadi kak. Isi dari tembang atau lagu-lagu yang memang dia nyanyikan itu sebenarnya pesan untuk orang-orang. Ngebantuin gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh manusia tuh jangan serakah. Gitu. Kresek-kresek. Pesan yang positif sebenarnya. Hey, Lu kok kerandekan aja sih lu? Dia tadi tuh Neng. Dari tadi ya Masik ya? Iya. Yang itu. Belanja ya orangnya. Nyi Sekar namanya. Nyi Sekar. Tapi kalau dia lagi nggak nembang ya dia wujudnya kuntilanak Iya. merah. Oh. Itu sosok yang pertama kali Ken sampai sini ketemu sama dia langsung. Aku lanjutin ya. Iya, Bun. Iya. Aduh, ada deg-degan ya. Tapi sepertinya orang-orang tahu kampus ini, dan yang aku dapatkan kampus aku ini dulu adalah mall yang terbakar di tahun 98. Pada saat itu aku ada kelas di kampus aku. Dan kelas aku hari itu di lantai 4. Dari pagi sampai jam 5 sore. Nah, permasalahannya adalah aku emak sensitif dengan keberadaan mereka. Emak berarti dia udah mama ya. Sehingga aku juga berteman dengan mereka juga. Iya. Oh. Jadi waktu itu aku pulang jam 5 sore. Nah, di kampus aku itu ada 2 lift. Lift depan dan lift belakang. Lift belakang selalu rame dan aku males banget pakai lift belakang. Untuk lift depan juga males karena lampu liftnya mati. Tapi aku memutuskan untuk naik lift tengah karena ada temannya banyak yang ngikut. Bukannya ada 2 lift kata dia. Oh ini lift tengah berarti 3 dong. Nah setelah nunggu lift, ternyata lift tersebut mau ke atas. Tapi karena malas nunggu lagi. Masih lanjut ya? Oh masih lanjut. Ya aku dan teman-temanku naiklah walaupun lift tersebut harus ke atas. Lantai per lantai dilewati sampai ke lantai 6. Terbukalah pintu liftnya tapi nggak ada orang. Padahal kita sering ya kalau kebuka liftnya nggak ada orang nih, gara-gara baca kayak gini nih pasti ntar takut deh. Takut kayak jadinya. Hah? Sugesten. Lanjut ya. Positif mungkin karena menunggu lama jadi mereka turun lewat tangga. Betul. Akhirnya lift turunlah lantai 5, 4. Di lantai 4 Kerincing. Suara apa lagi tuh? Ngaduk gelas. Di lantai 4 aku merasa hawa udah mulai gak enak dan rasanya aku mau nengok ke atas tapi aku acukan aja. Lantai 3 udah mulai merasa aneh. Kok lift lantai 3 mau ke 2 berasa lama banget dan pintu lift gak terbuka sama sekali. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Padahal
Akhirnya temanku punya ide nih nyalain lampu flash HP dan dimainkan kayak lampu disco. Masih sama lantai 3 ke lantai 2. Lama bener. Pada saat di lantai 2 ada suara tolong, tolong, kami terjebak di lift ini karena udah nggak kuat lihat ke dinding lift. Di sana aku lihat ada sosok ibu dengan 2 anak terbakar dan minta tolong. Ih, aku sambil merinding nih bacanya. Aku nangis sejadi-jadinya. Akhirnya aku minta teman-temanku semua untuk matikan lampu flash HP-nya. Terus aku pencet tombol open liftnya supaya cepat sampai lantai 1. Tapi tetap lama banget. Mau ke lantai 1 akhirnya aku pingsan dan dibawa ke ruang dosen. Pada saat pingsan itu aku melakukan astral projection. Entah apa itu namanya. Yang aku lihat awalnya kampus pada saat melakukan perjalanan astral. Kok aku merasa seperti di mall, jalan-jalanlah aku ke mall tersebut. Gak berapa lama, siang menjelang sore aku melihat pengunjung tiba-tiba berhamburan untuk keluar mall karena aku dengar ada ribut bakar. Aku gak tahu tuh apa maksudnya. Setelah itu aku lihat mall yang aku kelilingi tiba-tiba terbakar dan orang di dalam mall tersebut, aku sambil merinding, mati mengenaskan dan gak sempat menyelamatkan diri. Dan akhirnya aku kembali ke tubuhku secara paksa. Kayak ke ini ya, dia sadar gitu ya dengan kondisi kalau lagi disedot ya. Dia juga diajak untuk ngerasain kondisi Benar. ketika ada tragedi ya. Betul, pada saat tragedi itu. Jadi Tadi kayak dorong. flashback. Ini lanjutin ya? Mata 4 ya. Dan tubuhku secara paksa karena jadi dia kayak dibalikin ke tubuhnya secara paksa karena cukup lama aku pingsannya sekitar 30 menit. Dan aku baru sadar, ada yang teriak, Ada yang manggil. Apa itu? tuh. Kok ada yang manggil hey? Apa cewek, mungkin di daerah sini juga, maksudnya kan kalau makhluk itu biasanya menduplikat apa yang lagi kita cerita. Tadi kan dia Iya. bilang teriak-teriak, ini makanya tiba-tiba ada yang teriak. Paket bis. Dan aku baru sadar ada mahasiswi yang kerasukan dan aku bilang sama temanku dan dosen aku yang baru mahasiswi tersebut, dia nggak akan bisa kembali ke badannya karena saat ini jiwanya sedang ditawan, alias penguasa di sini minta tumbal. Aku bantu sebisa aku dengan bisa dibilang minta ke sahabat gaib dan yang gak bisa aku sebutkan untuk berhadapan dengan penguasa tersebut karena teman dan dosen aku cukup kewalahan menghadapinya. Puji Tuhan akhirnya selang 5-10 menit aku hitungannya ternyata di dunia nyata 30 menit. Berarti di dunia nyata lebih lama ya. Iya. Tolong. Salim, apa itu? Salim Siapa Munir, itu? Salim. Muslim. Mana dia? Ih, Itu orang kan? Allah Akbar. Tolongin dong. Itu dia ngamuk. laki-laki tuh Tommy, mana Tommy? Diam. Bo. Sabar kawan. Keluarin. Sini, Bo. Sini. Tengah sini aja. Sini aja, sini di tengah. Tolong, Kak. Sangat gua. Kamu siapa? Belakang tuh. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Awas. Nama apa? Mana Sulastri di sini? Masih cincinnya mana masih? Apa? Cincinnya. Cincinnya di sana. Di meja. Diam kamu, diam. Hei, diam. Hei, lihat saya. Mana ini? Jangan lepas. Bahaya ke sana dia mau ke sana. Oh, jangan. Bang, ya aja bang. Bang Iqbal. Oh, Ya, siap. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah. Iya, biar dia nggak bergerak deh. Jep. Alhamdulillah. Allah. ngapain sih gue? Go.
Lah, Karena dia kuat dia. Kuat. kamu mau ngapain nyari Sulastri? Mau ngapain nyari Sulastri? Bisi. Apa? Mau apa cari Sulastri? Kenapa mau habisin dia? Kenapa? Kamu siapa? Ngomong baik-baik. Kamu siapa? Hah? Hei. Nggak bisa diturunin ya? Diam. Diam, kasih dia cincinnya, Ken. Saya mau tanya, kamu kenal cincin ini? Kamu kenal benda ini? Kamu kenal benda ini? Kamu kenal benda ini? Kamu kenal benda ini? Hah? Jadi kayak bambu gila ya. Kamu kenal benda itu? Kamu kenal benda itu? Hah? Kamu kenal? Apa kamu mau? Hah? Mau apa kamu? Enggak. Hah? Saya nanya. Hei. Kamu mau jawab apa saya bakar kamu? Hah? Mau apa kamu? Siapa kamu? Oh gila, gue lemes gue. Mau apa? Mau apa? Dia mesti nyari Sulastri. Mau apa? Nggak ada. Kayak nyerap energi gitu loh. Iya. Jadi lemas sebenarnya. Iya. Mau apa sama Sulastri? Enggak. Kembali. Mau apa kamu? Siapa kamu? Siapa? Habisnya siapa? Siapa? Bakekok. Dia marah. Marah dia. Jawab dulu, kamu siapa? Mau apa? Siapa? Siapa kamu? Kalau kata gue mas, lu tackle begini. Iya. Emang dari tadi mau digituin akal tapi susah. Kuda-kudanya kuat tanggal. Kakinya tek itu apa? Sini. Sliding tackle. Turunin, jatuhin. Awas Tom, ini di belakang. Naga lu habis awas. Coba Dit. Ayo, gue pegang. Dudukin. Dudukin. Dapat. Diam kamu. Apa sih? Diam kamu. Diam kamu. Kenapa sih? Diam. Udah diam, yang anteng. Dah. Diam. Diam. Pegang. Awas kakinya. Iya, kakinya. Mau apa? Mau apa sama dia? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana bisa orang begini mah. Hei. Ayo coba komunikasi kita. Bisa jawab salam aja nggak bisa. Kita nggak Ngomong. maksa Ngomong gini baik-baik. kalau kamu Saya nggak ingin tahu kamu siapa. Ngomong baik-baik. Kamu siapa? Iya, Iya, ada kamu apa? nyari Sulastri kenapa? Iya, kenapa? Alasannya apa? Saya harus tahu sebabnya. Habis. Emang dia salah apa? Hah? Kenapa dia mau dihabisin? Hah? Urusanmu. Urusan kami juga. Urusan kamu juga. Kamu itu sekarang lagi komunikasi di badan teman kita loh. Jadi ini urusan kita juga sekarang. Ayo. Lihat. Awas. Lihat, tahan ya. Terpaksa nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini netralin biji hujan. Awas. Apa sih Mas Ing? Kepo banget gua. Coba ke sini. Tenaga udah habis banget ini. Istighfar Mas, Kang Muslim. Ingat yang kakinya kuda saya bilang. Ingat. Dia. Gila, kuda-kudanya kuat loh, Kang. Dia. Habis tenaga kita. Berarti memang dia itu apa namanya jenis maafkan ini ya cincin ini. Jenis jin yang bisa dibilang energinya besar. Besar banget. Bangsa apa itu? Saya kurang tahu itu bangsanya apa. Yang jelas kakinya ini kuda ya. Badan manusia kayak gitu, tapi berbulu, mukanya juga muka manusia. Ada tanduknya nggak? Tanduknya sih nggak ada. Tanduknya nggak ada, tapi dia bertaring. Tapi dia memiliki wajah yang ganteng. Ada buntut. Ekor sedikit kecil. Makanya kuda-kudanya kan kuat.
Ah, gila. Kirain kalau ada tanduknya itu logo minuman Brandy energy drink. Ya udah. Buat KBP lovers, kita bakal rest sebentar. Kita bakal coba cari beberapa makhluk lain yang ada di sini gitu ya. Dan yang bikin penasaran adalah apakah ini, maksudnya kita belum sempat bahas secara rinci tentang lokasi ini. Betul. Tapi karena memang tadi kita iseng juga, kita cuma bertigaan, terus kita keliling, kita apa namanya tadi kan survei, Iya. iya, nemuin cincin. Takutnya ada pengaruh dari cincin yang kita temuin. Takutnya ada pengaruh dari cincin yang kita temuin gitu, karena bisa jadi sebenarnya si Sulastri itu sosok yang mitawan, bisa jadi. Iya, dia sengaja dikunci supaya tidak mencampuri urusan mereka. Kayak gitu. Bisa aja seperti itu. Makanya nanti di JJM ya setelah ini kita akan mencoba menguak lebih dalam atau lebih detail. Ya, ada apa sih di sini? Dan ada cerita apa atau kisah apa di tempat ini? Masuk akal. Kalau bisa aku pengen tahu lagi kenapa pertama kali, kedua kali ke lokasi ini Sulastri itu nggak muncul. Baru ini ya. Energi apa yang cocok? Benang merah itu di mana? Ketemunya di mana? Betul. Nanti Iya nggak? Betul. Pasti ada garisannya, ya nggak sih? Ini sih berhubungannya dengan tempat ini ya. Kenapa dia bisa mungkin dikunci di tempat ini ya? Sebenarnya Sulastri itu memang sosok yang positif, tapi kenapa dia bisa ada di sini dan dikunci, sengaja dikunci? Kenapa? Itu yang kita akan kupas nanti, kita cari tahu. Oke. Dan yang kenapa juga Uncle, kenapa nih kondisinya kayak gini? Ternyata sebelum ini rame, sebelum ini dibangun, itu memang tempatnya Sulastri ditawan. Makanya kenapa penghalang pintu Sulastri, ruangannya Sulastri itu pakai bambu. Karena sampai saat ini pun diri si Sulastri itu masih ada di situ. Dan yang ngejagain cukup banyak. Ada dupa juga loh tadi di tempatnya Sulastri. Iya, Oh tadi, ada dupa. Ada dupa. Oh. berarti udah Gitu jelas. ya? Ya. Oke, kita langsung pasang alat ya guys ya. Kali ini kita JJM bakal beda. Kita bakalan pakai kamera masing-masing, pakai infrared juga. Kita langsung explore tanpa ditemenin sama kru. Besok saksikan kita di jalan-jalan malam ya guys ya. Terima kasih semuanya. Bye.